kita bersama mengaturkan puja pangastuti yang ayu bahagia kehadapan Ida yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerahnya kita semua diberi kesehatan lahir dan batin untuk hadir pada acara yang menurut saya sangat penting ini, sangat penting karena menyangkut kehidupan rohani dan jasmani, menyangkut segala aspek kehidupan kita di Bali. Walaupun temanya seperti disebutkan tadi, apakah upacara agama dalam garis miring adat itu berpengaruh terhadap kemiskinan di Bali? Atau mungkin lebih tajam lagi, apakah betul membuat orang Bali itu miskin? Kira-kira seperti itulah. Pertanyaan ini saya kira sudah lama sekali, mungkin sudah berpuluh tahun muncul, tetapi bagi kita seringkali tabu untuk membicarakan hal ini. Tabu, jadi tidak ada yang berani lah bicara soal ini biasanya. Kalau sudah bicara soal ini, takut kena ukur waru, cakra bau, takutlah sudah takut. Jadi oleh karena itu hampir tidak pernah kita membuat suatu acara yang dengan gamblang gitu kita berbicara, karena ini sangat menyangkut eksistensi Bali dengan segala isinya di dalamnya. Itu saya kira pentingnya persoalan ini menurut saya. Oleh karena itu saya menggagas acara ini bersama beberapa teman. Mudah-mudahan ini berjalan dengan cair gitu, dengan cair, tidak perlu ada rasa khawatir dan sebagainya, dengan cair, sehingga dengan demikian segala pikiran yang jernih akan datang dari segala penjuru. Saya kira demikian pengantar saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Labda karya Sida Sidanikton. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat. Selamat pagi para sulinggi, para pemangku yang selalu kita junjung tinggi. Kita baru saja merayakan tahun baru dan sudah langsung harus memikirkan masalah berat seperti ini kan. Jadi judulnya sih masih sopan, apakah upacara agama mempengaruhi kemiskinan di Bali. Jadi hari ini kita akan berdiskusi. Sebenarnya seingat saya 2 tahun yang lalu Pak Mangku, Pak Gubernur dalam sambutan ini di kediaman Gubernur, acara apa saya lupa, sudah sempat bilang tentang ini gitu loh, bahwa orang Bali kalau dalam istilahnya orang Islam itu kesalehan ritual kita tidak diimbangi oleh kesalehan sosial. Jadi Pak Gubernur waktu itu bilang upacara bukan, jelas-jelas Pak Gubernur waktu itu bilang, saya bukan bilang upacara besar itu salah. Saya cuma bilang kalau memang bisa disederhanakan, kemudian uang yang tersisa dipakai untuk nyekolahkan anak-anak yang nggak bisa melanjutkan sekolah, atau memberi modal pada anggota kramo, desa adat atau banjar yang butuh modal, tentunya akan lebih menarik. Itu 2 tahun yang lalu. Mungkin kita mulai dengan Pak Panuswina. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya upacara ini pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Bali, apakah di atas rokok atau di bawah rokok? Karena seingat saya rokok juga menyebabkan kemiskinan. Silakan Pak Panuswina. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana masalah kemiskinan di Provinsi Bali ini. Lanjut. Nah, kita lihat potret kemiskinan di Bali, ya. Enggak jelek lah, cuma memang kalau kita mencoba menekan itu berat, karena kita sudah berada pada hardcore poverty ini. Lihat, berfluktuasi di antara 43, ya 3,95, 4 gitu. Nah, secara nasional kita berada pada urutan kedua setelah DKI. Jadi jago lah Bali ini. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat ya, pergerakannya dari 3,95, 4,49,
kemudian 4,53. Nah, kemudian dari 4,53 sekarang kita per September 2014 angka kemiskinan kita 4,76, naik 0,23. Jadi yang paling besar Bapak Ibu tekanannya itu di daerah perkotaan. Angka kemiskinan dari perkotaan naik 0,34%. Kalau pedesaan hanya 0,05%, relatif aman lah. Jadi saya selalu mengatakan penyebab kemiskinan itu ada bla 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 dan tidak pernah mengatakan upacara adat. Jadi saya underline dulu itu. Cuman saya address perhatian waktu itu mengenai acara upacara adat itu setelah saya bedah pengeluaran daripada masyarakat miskin itu apa saja. Dari hasil Susenas yang kita lakukan, survei sosial ekonomi nasional, itu masyarakat 20% terbawah. Masyarakat 20% terbawah ini kita kategorikanlah fakir miskin. Mestinya ini harus 100% menerima raskin. Tetapi kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Sudah sekitar 50%-an turun lagi. Ya. Nah, saya bedah bagaimana struktur pengeluaran penduduk miskin. Persoalan beras adalah poin utama. Maka mengentaskan kemiskinan, yakinkan beras tersedia untuk rakyat berpenghasilan rendah. Muncullah di sini upacara agama adat. Sekitar misalnya terakhir 12 waktu di daerah perkotaan sekitar 12% untuk upacara adat keagamaan. Kalau daerah pedesaan lebih kecil persentasenya 10,2. Kemarin itu ceritanya kalau memang bisa disederhanakan, mungkin perlu disederhanakan agar porsi untuk ini bisa kita realokasi ke yang lain seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menambah informasi kepada kita semua. Dan kalau nanti ada diskusi, dengan senang hati saya akan bersedia berdiskusi. Demikian Bapak Moderator, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Nusunan. Jadi sudah tampak jelas sekali bahwa yang nanti akan menjadi topik diskusi kita adalah pengeluaran untuk upacara keagamaan di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah upacara itu berpotensi menambah penduduk miskin atau membuat yang sudah miskin menjadi lebih miskin lagi? Ini yang kemudian menjadi menarik untuk diperbincangkan. Tapi kemudian ada juga sisi lain yang harus kita pertimbangkan tentunya. Upacara selalu berkaitan tidak hanya dengan seperti yang saya bilang tadi, gengsi atau jor-joran, tapi juga dengan keimanan, kepercayaan gitu. Orang di Bali sebagian besar juga mempersembahkan sesuatu karena yakin bahwa memang itu yang harus dilakukan secara agama, secara spiritual. Makanya nanti kita akan beralih ke Pak Ketut Wiono untuk berbicara tentang apa sebenarnya upacara, apa sebenarnya yatnya, dan bagaimana manusia Bali harus merespon perkembangan zaman. Jadi Pak Tut mungkin dari dulu memang salah satu pemikir Hindu yang reformis. Jadi kebetulan yang hadir di ruangan ini saya lihat juga rata-rata reformis, termasuk ada Sulinggen Alingsir yang sangat aktif di Twitter, Jaya Premananda, Pak Rako Santri juga sangat reformis. Sayangnya kita tampaknya kekurangan yang agak konservatif, Pak. Jadi silakan Pak Tut, 15 menit. Karena dulu kata upacara dalam bahasa Sanskerta, teksnya dibaca, upacara mendekat, upacara melayani. Karena itulah Sari Sagara Padidi Sastra Sloka 62 menyatakan parupakara pratiuksa, parupakara wahadinadia, parupakara duhadigawa, parupakara atam idam sariram. Ya, untuk melayani yang lain dah pohon-pohon berbuah, untuk melayani yang lain dah sungai-sungai mengalir, untuk melayani yang lain lah sapi-sapi mengeluarkan susu, untuk melayani yang lain lah manusia diberikan badan oleh Tuhan. Jadi pelayanan, upakara. Makanya Resi Wesa mengatakan intisari Mahabharata adalah para upakara budanya papaya para pidana. Untuk
Barang siapa yang hidupnya melayani orang lain akan dapat punya. Barang siapa yang menyakiti orang lain akan dapat apa, bukan apa ya, apa. Ya, itu disebutkan dalam pengertian itu. Oleh karena itulah, mari kita laksanakan upacara itu untuk mendekatkan diri kita kepada alam, kepada manusia. Itulah bakti pada Tuhan. Maka di Bali ada asih punya bakti. Jangan demi bakti pada Tuhan alam dirusak, demi bakti pada Tuhan masyarakat dirusak. Misalnya ada upacara tutup jalan seenaknya sehingga orang bingung, stres, ya. Bahkan pernah tahun berapa itu orang akan membawa pasien gawat ke rumah sakit karena ada orang belasti di bempet itu diadu di sanglah di depan sanglah itu, akhirnya tidak bisa sampai ke rumah sakit, mati di mobil. Nah ini tentunya bukan tujuannya itu. Nah oleh karena itu dalam lontar yang perketi dikatakan sehanane bebantan pinake ragan tetui. Nah di sini sudah saya tulis naskahnya ya, naskah ini. Sana bebantan pinake ragan tetui, pinake warna rupanya di bedara, pinake anda buana. Semua bantan lambang diri kita, lambang kemanusiaan, lambang alam semesta. Misalnya bantan penyenang, nyenang itu artinya hidup. Orang hidup itu apa? Om, kaki penyenang, nin penyenang, kenyang, Brahma, Wisnu, suara kenang ya, teman-teman ya. Hidup itu mesti lahir batin. Kaki berusaha, nini perdadan, lahir batin. Jangan dia tinggal lagi perempuan berusaha perdadan ya. Berusaha jiwa, hidup, perdadan badan. Badan. Untuk apa? Untuk melakukan utpati, stiti, peralinan. Menciptakan sesuatu yang dibutuhkan zaman, memelihara yang masih relevan dengan zaman, memperalina yang sudah ada relevan. Ini ketiga-tiganya ada gampang ya. Mari kita kembalikan upacara ini untuk mendekatkan diri pada alam daripada manusia. Itulah bakti pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membutuhkan bakti manusia, manusialah membutuhkan bakti pada Tuhan. Orang Tuhan maha sempurna, disembah juga tak apa-apa, beliau dicaci maki tak apa-apa, kita yang apa-apa. Ya. Sama dengan air di rumah kita sudah ada air mengalir, ledeng, tapi yang ada kerannya kan sing hidahan kan bukan salahnya air. Matahari bersinar, tutup ke bola sing hidahan. Ya bukan salahnya matahari. Ya, kan itu bukan salahnya air. Ada listrik tapi si ada anunya bola lampu juga senang. Jadi beragama masa bola lampu kan senang. Jadi bukan Tuhan tidak kasih, Tuhan melimpah-limpah kasihnya dengan pada umatnya. Tentunya beda limpah-limpah kasih suami dengan Tuhan ya. Tuhan melimpah kasih, suami limpah kasihnya kan bahaya gitu. Melimpah kasih suami itu ketika usaha, ketika KPI bahaya ya. Kan banyak istri-istri kecewa kalau punya suami yang punya cabai 10 P tadi ya. Pagi pergi pulang petang penghasil pas-pasan potong pajak pula. Jadi suami yang baik adalah yang punya hati dan permata. Hati, harta dan properti, permata perlakuannya manis dan tanggung jawab. Sehingga istri jadi wanita langka, langsing, kreatif dan anggun. Oleh karena itu upacara ini mari kita maknai. Ya, karena upacara mendekat, upacara melayani. Ya. Nah karena itulah antara alam melayani, antara suami melayani. Inilah upacara inilah yang perlu kita kembangkan karena upacara itu kan boleh nista, dia utama nista bukan jelek. Nista pada saat sta artinya inti. Boleh kecil, misalnya karena ada 7 upacara yang satu ya, ada satu ada 7. Memang harus ada makanan harus ada. Tapi kalau kita tidak mampu, kang beli siap jadi diukur. Apa nih yang ngon lawar, apa nih yang ngon sate, apa nih yang ngon jeruk. Jadi siap. Apa nih yang ngon lawar, apa nih yang ngon jeruk, apa nih. Nah inilah yang dulu kita kembangkan. Jadi meskipun kecil, ya. Kalau Banten tergantung pada ke atas. Kalau Banten bersaksi nih, tatam sini. Kalau menek bersaksi beras tak sini, sodan, ya cukup. Nanti dulu ya. Mohon maaf ya ini pernah sering benar, yang lain kan belum ya. Ya cukup pun sudah sering. Nah ini tatapnya kecil, cukup menggunakan tumpeng. Banten bedanya cukup menggunakan segan jagung kecil, sama juga.
baju yang harga 50.000 dan 3 juta, apa sih bedanya? Apa beda Karimun dengan Alphard? Kan sama ya. Nah inilah yang perlu kita anukan. Demikian, semoga ada gunanya. Sambal bawang, kacang saur, gedang lagi di Lembuyang, udang iwak atau kain matur, udang di Burayang, irian terawasnya di Papua. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Tur. Mungkin sekarang kita ingin dengar dari adat ya, dari Majelis Tamu Desa Ketraman, Pak Igusti Madengura. Mungkin agak menukik nanti Pak, kalau Pak Tur, saya tadi kan kemana-mana saking luasnya pengetahuan beliau. Mungkin Pak Gusti Madengura bisa menawarkan kepada para peserta kira-kira di mana nanti perannya MUDP untuk lebih menahan laju inilah, agar jangan sampai upacara agama ini lebih memiskinkan lagi penduduk kita yang memang sudah berpenghasilan rendah. Terima kasih, silakan Pak. Yang pertama Pak, saya sampaikan bahwa upacara agama itu sebagaimana kita ketahui bersama, itu merupakan bagian dari trikerana agama Hindu, tatwa susila upacara, walaupun belakang upacara diganti dengan istilah acara, tapi dalam artian upacara sebagai bagian memang merupakan bagian daripada ajaran inti daripada ajaran agama Hindu. Upacara dilaksanakan berdasarkan tatwa, itu seharusnya, lalu ada etika dan susila dalam menyelenggarakan upacara. Yang kedua bentuknya, bentuk kita melaksanakan upacara yang berdasarkan tatwa itu, itulah diwujudkan. Tatwa dan susila itu kita wujudkan dalam bentuk upacara, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol yang menjangkau hal-hal yang abstrak. Nah, pelaksanaan upacara agama Hindu di Bali tentu berdasarkan tatwa agama, susila agama, dan didukung ini Pak, dan didukung oleh adat atau tradisi Bali, sehingga bentuk dan tata caranya menjadi berbeda dengan di daerah lain, katakanlah di India atau daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini Bapak, Desa Pekraman adalah sebagai penyangga atau penyelenggara daripada agama Hindu. Dalam hal ini upacara agama Hindu, bukan menentukan patwa-patwa atau bisamo-bisamo ataupun patwa itu ditentukan oleh Majelis Agama Parisade di dalam Indonesia. Ini supaya dipahami terlebih dahulu bahwa Majelis Desa Pekraman yang mengatur desa pekramannya, sifat desa pekraman itu sebagai penyangga pelaksanaan agama Hindu di Bali. Kemudian diyakini upacara sebagai kiatnya merupakan kewajiban sebagai pembayaran utang atau trirenam, itu kalau di dalam ajaran agama. Kemudian pilihan dalam melakukan upacara disesuaikan dengan kemampuan tanpa gengsi atau jor-joran. Lalu Parisade telah menetapkan pilihan itu tadi sudah disampaikan di sistem Madya Utama. Nah, yang dipersoalkan mungkin dari tadi sudah tampak juga adanya gengsi-gengsian atau jor-joran. Ini mungkin kedepannya perlu diberikan satu pembinaan atau pencerahan. Kemudian di beberapa desa ada acara moped, misalnya moped Banten, akan tetapi ada juga yang mengatur bentuk Bantennya, harganya, tinggi Bantennya, bahannya sudah ditentukan sedemikian rupa supaya tidak terjadi jor-joran. Ada. Jadi saya melihat seperti itu di Desa Pekraman. Kiatnya upacara kita tahu ada 5. Jadi tentu kelimanya itu terlaksana di Bali. Ada yang memang terlaksana dengan secara berdasarkan tatwa dan didukung oleh adat tradisi, tapi ada juga yang tadi dipersoalkan ada berlebihan. Maka dalam pelaksananya sering terjadi pembiasan dalam aspek sosial Bapak, dalam adat, dalam budaya. Jadi ada pembiasan dalam pelaksanaan upacara agama. Contohnya misalnya sarana untuk upacara, misalnya kita perlu 1 ekor babi, akan tetapi untuk menjamu masyarakat
secara sosial, termasuk daging babi yang mendak dibagi-bagi gitu, bisa jadi dia habis 5 ekor. Nah, ada salah pemahaman Pak makna upacara, misalnya upacara ngaben diartikan ngabehin. Di daerah barat ini Pak, daerah barat ngabehin, karena berarti ngabehin, ya tidak cukup potong 1 ekor babi. Ya, kalau bisa sampai 30 lah gitu. Upacara agama Hindu di Bali paling tidak menjadikan pelaksanaan upacara yang sesuai dengan ajaran agama dan tradisi itu bisa membawa ya kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Itu harapan kita. Pelaksanaan upacara agama Hindu di Bali secara sosial, budaya, ekonomi dapat dinyatakan pertama mempunyai nilai positif Pak. Kalau kita bisa membina dan memberi pencerahan. Nilai positifnya apa? Bisa kita memotivasi masyarakat untuk dia bekerja lebih semangat. Dari adanya upacara menciptakan budaya, ya ada cipta rasa karsa yang menjadi objek wisata, kan itu menjadi objek wisata jadinya, ya bisa mendatangkan dolar, bisa menghasilkan pajak, ya. Untuk upacara agama Hindu memang merupakan kewajiban umat. Kalau dilaksanakan sesuai tata agama Hindu, adat tradisi yang disepakati dan pilihan sesuai kemampuan, tidak mungkin akan menyebabkan kemiskinan. Pilihan yang disepakati. Nah, kalau di luar itu terjadi pembiasan, itu mungkin saja menyebabkan kemiskinan. Jika terjadi penyimpangan atau pembiasan adat tradisi dalam pelaksanaan upacara agama, perlu ada program pencerahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wiono, mari kita programkan itu, kita cerahkan. Ya. Kemudian upacara agama Hindu di Bali sudah dilakukan paling kurang 1000 tahun, Pak. Ya, 1000 tahun. Kalau memang itu menyebabkan kemiskinan, ya mungkin sudah 100% orang miskin di sini. Pendanaan pelaksanaan upacara di Desa Pekraman itu beragam Pak. Tapi kalau ada bantuan dari Pemda yang untuk Desa Pekraman itu tidak boleh untuk upacara, itu sudah jelas untuk Trita Karana. Tapi beberapa desa yang kebetulan potensinya besar, katakanlah di Kuta Pak, tidak pernah anggotanya akan mengeluarkan biaya karena pendapatannya 500 juta Desa Pekraman itu per bulan. Daerah timur di Renang saja Pak, itu bagus karena di situ ada rating, ada berbagai macam usaha, itu pendapatan sebulannya juga lumayan, dan anggota atau warganya kurang mengeluarkan dana dalam upacara-upacara. Ada beberapa desa termasuk Pedonganan dan yang beberapa desa lainnya memang. Kemudian ini kan bisa dicontoh bagaimana aparat-aparat di desa itu bisa mengembangkan manajemennya, bisa mengelola apa yang menjadi potensi di sana. Ya, dengan apa? Dengan jujur gitu kan. Demikian Pak, terima kasih juga kepada Pak dari BPS yang bisa menjadikan kita ini berdialog seperti ini. Nah, peningkatan seperti tadi, pembinaan itu atau pencerahan bisa Pak dilakukan melalui warga secara langsung, melalui pasraman. Kita punya lembaga yang banyak di desa loh Pak, melalui lembaga adat itu sendiri. Lalu ada yang namanya juga subak, ada seke, berbagai macam seke. Saya pikir demikian, terima kasih. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi. Jadi ada beberapa hal yang penting. Jadi ada Pak Gusti Ngurah sendiri bilang ada hal-hal yang memang bisa dilakukan di desa adat, tapi untuk melakukan pengubahan yang signifikan terhadap bagaimana kita berupacara, itu wewenangnya kan ada di Arisade. Mari kita tanyakan dulu ke dua tokoh pemikir Hindu, Blimade Naryana dan Pak Raka Sandrit. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Siregar. Berdasarkan pengalaman kami di kampung, Pak, terus terang saja. Saya pernah mohon bantuan ke gereja. Zaman itu belum ada beli membeli seperti sekarang.
Akhirnya dia memesan tolong bikin yang sederhana saja Pak Naryono. Satu sok saja, jangan lebih dari itu. Akhirnya kita bikinlah satu sok. Adik saya bilang, oh ini terlalu nista nih Pak, beli. Bikin aja gebong lagi satu. Besoknya kebetulan ide bagus ini akan nyantap, Banten itu protes. Saya suruh satu sok, kenapa lebih? Oke, itu berikutnya saya cari Banten lagi dengan mengatakan begini. Tuh tolong bikinkan saya Banten, nanti udah aja pantas nih. Akhirnya meningkat dari sok itu menjadi 2 sok. Karena kita akan bayar soalnya. Berikutnya juga begitu. Begitu kita minta berikutnya, pokoknya penapi patutnya pan becek, akhirnya menjadi 1 call. Karena kita akan bayar, Pak. Nah, ini juga problem-problem yang sepantasnya bisa singkat kok dibikin lebih. Karena ada pembayaran tadi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak MDP bahwa ada pencerahan. Saya mohon maaf ini, teman-teman yang dari Grior, apalagi punya keluarga Sulingih, yang perlu diberi pencerahan pertama menurut saya adalah Ida Sulingih atau berdesa adat juga. Mengapa? Saya sering melihat ibu-ibu yang menyelesaikan Banten di Puro sebelum modalan bertengkar. Nggak boleh sebelumnya bertengkar. Nggak tahu di Besake mungkin enggak ya. Kenapa bertengkar? Cuma acuannya beberapa Sulingih. Menurut Sulingih kami di timur begini seharusnya. Menurut Sulingih kami di barat begini. Akhirnya daripada bertengkar semuanya dipakai. Karena semuanya dipakai, tentu Banten itu pasti bertambah. Bukan itu esensinya Pak. Bertengkar di Puro ini yang paling tidak benar sebetulnya. Sebab kemana kita nunas karya, nunas Banten dan sebagainya beda-beda Pak. Beda-beda, sekalipun semuanya kita ambil umpamanya sifat yang madya umpamanya. Tetapi berbeda Pak. Ini menurut ini begini, ini menurut begini dan sebagainya. Apalagi membeli di suatu tempat yang berbeda lagi. Ini juga problem bagi masyarakat kita. Jadi pencerahan itu harusnya dimulai dari sana. Itu tanggung jawab PADI dengan MUDP. BB mengurus itu daripada mengurus undang-undang desa adat. 200-an. Jadi problem-problem sosial seperti ini yang justru terjadi di kalangan yang mestinya kita panuti, seharusnya tidak terjadi. Inilah peranan Parisade. Kalau ada upacara-upacara tertentu di desa, sebaiknya Parisade yang tampil lebih dominan daripada seorang bupati yang hanya tugasnya mendapat perdagangan. Parisade hanya pengikut saja. Saya sejak lama sudah tidak setuju dan pernah saya tulis di koran Pak Gubernur, kalau kita di Bali ini justru membawa Banten dengan kontainer besar-besaran ngodalan ring Jawa. Tidak Bali ngodalan ke Jawa nih, pikir saya. Coba bayangkan orang Bali ngodalan ke Jawa membawa Banten caru berterak-terak, malahan ngentek lingeh di Jawa dengan dana pajak kita di Bali. Satu saya lihat itu adalah mungkin kalau diperiksa KPK itu harus kena. Kedua, kita memarginalkan masyarakat Hindu kita di sana. Mestinya boleh kita bangunkan di pura yang besar, tapi silakan ada mong ini sebagaimana mestinya. Bila perlu ada sembahyang 3 kali sehari, kalau Muslim 5 kali, ada 3 kalinya pakai bunga dan dupa, silakan sambil membersih-bersih di pura. Mestinya begitu pencerahan kita kepada masyarakat di sana. Bukannya kita berikan ini celemik, ini apa tadi pergemal, ini dan sebagainya. Akhirnya dia tidak ngerti, lebih baik saya berhenti jadi orang Hindu daripada begini. Itu yang kita peroleh sebagai seorang penulis. Memang dagang sate di sana ya laris, penginapan juga laris, memang ada dampak ekonominya ada. Tetapi umat Hindu kita bukannya membesar, tapi malahan mengecil. Mungkin ini saya kemukakan baru pertama kali di depan forum seperti ini. Tapi pernah saya tulis karena koran saya baru, itu tidak dibaca oleh banyak orang. Apalagi yang senang-senang begitu.
Ya barangkali ya maafkan saja, saya minta maaf ini terus terang saja. Tapi hati kecil saya mengatakan, kenapa kita poya-poya ke, bukan kalau kita sembahyang Pak Gubernur mau sama rombongan sana silahkan saja, tidak masalah. Tetapi kalau kita bawa Banten dari sini berkontainer-kontainer, itu kita dianggap melakukan penjajahan religi kepada masyarakat kita di sana. Saya kira itu beberapa hal, Ibu dan Bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Om Sandi. Terima kasih Bli. Jadi yang menarik dari yang dibilang Bli Madinariana tadi kan adalah bahwa kalaupun memang harus ada pencerahan itu harus dilakukan di level di atas para sulinggi dan para pedesa. Mungkin maksudnya Bli Madinariana bukannya diajari, tapi bahwa kalau kita menginginkan perubahan di Bali, perubahan ini harus muncul dari atas dulu. Selama para sulinggi, Pak Gubernur memang sepaham dengan tema ini, tapi kalaupun Pak Gubernur keliling seluruh Bali selama setahun sampai lepas rahangnya ngomongin tentang pentingnya penghematan upacara, efisiensi, selama sulinggi lokal tidak merestui, pasti perubahan itu tidak terjadi. Mungkin ini yang akan jadi PR-nya Pak Supiano kalau masih ingin jadi ketua KDI, Pak. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu Nabi, bagi saya ini Nabi saya, Pak Rado Sandri. Silakan. Om Swastiastu. Perkenankan pada kesempatan ini saya ingin menyumbangkan sekedar cara memecahkan problem yang kita sedang hadapi. Saya ingin mengusulkan dalam kaitan dengan upacara ini, Pak Ngurah, bagaimana kalau kita ubah semboyan Niste Madya Utama menjadi Sari Madya dan Utama. Kalau Niste seperti istri saya lah, dia minta yang Niste saja kesini. Ya. Rupanya istri saya menganggap Niste itu, aduh, sepertinya kita miskin sekali, padahal Tuhan sudah memberikan berkah kepada kita. Kalau kita rubah itu menjadi Sari, Nistaning, Niste menjadi Sarining Niste, ya. Sarining Sari, ya. Madyaning Sari, Sarining Sari, Madyaning Sari, Utamaning Sari. Barangkali kita akan memilih, yalah, kalau Sari, wah intinya sekali saya dapat, barangkali kita akan lebih rela melaksanakan yang Sarining Sari barangkali. Jika upacara masih besar-besaran seperti sekarang, bukan mustahil Pak Gubernur, umat Hindu di Bali, dan ini sudah berjalan, akan memilih cara lain, ya, yang tidak sepenuhnya kreasi tetua-tetua kita di Bali. Tetapi tidak salah, katakanlah Agnihotra, ya, Agnihotra, kemudian yang lain-lain, ya, sampradaya dan sebagainya. Bukan kita, saya bersyukur mereka mengikuti cara-cara yang lebih hemat, yang juga milik Hindu, daripada mereka beralih kepercayaan, beralih agama, lalu memakai adat istiadat kita ala kadarnya untuk membuat mereka tetap merasa sebagai Hindu. Contoh, ada sana diisi misalnya simbol tertentu yang bukan milik Hindu, ya, ke tempat upacara dengan prosesi yang milik Hindu, dan kita tidak bisa menyalahkan yang begitu, karena mereka memang orang Bali, mempunyai tradisi Bali, dan secara logik sah. Ini tantangan-tantangan kita ke depan. Oleh karena itu upacara besar-besaran bukanlah merupakan satu problem yang sederhana menurut saya, tetapi sangat diperlukan.
Mudah-mudahan ini ada langkah selanjutnya ke depan. Sekian, Om Santi Santi Santi. Jadi, salah satu usulannya mengubah nama terminologi dari Mister menjadi Sari yang saya rasa pasti akan sangat berpengaruh, terutama bagi orang-orang Bali yang memang senang ajung. Jadi bagi mereka ini kan perbedaan kata itu penting sekali. Gitu. Atau sekalian aja kita balik ya Pak Sudiana ya, yang utama dulu kita jadiin Mister, sekarang itu pasti berhenti orang jor-joran gitu. Jadi silakan Pak Sudiana. Om Swastiastu. Pak Gubernur yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ini resminya Parisade tahun 68 sudah mengadakan keputusan mengenai tingkatan upacara utama madya niste, dan sekarang sudah dirubah menjadi utama madya alit. Jadi alit bukan berarti jelek. Keputusan tahun 68 umat Hindu diminta untuk melaksanakan upacara yang bersifat massal. Beneret, tata, kemudian memukur, nakuleger massal, dan sebagainya, mempayung massal. Dan sekarang sudah dilaksanakan oleh orang-orang kaya. Apakah orang kaya melaksanakan massal itu takut miskin karena upacara, atau memang dia mencari efisiensi? Ini maaf, ini saya agak merah mukanya sedikit karena semua bermuara ke Parisade. Kalau dilihat penyelesaiannya memang saya setuju. Bukan Sulinge saja yang disalahkan, tapi para panitia karya juga disalahkan. Saya sering menjadi penasehat panitia karya. Tidak mau yang sederhana. Sosialisasi PHDI dari dulu sudah gencar, ditambah lagi oleh Pak Gubernur menyarankan supaya lebih gencar, sudah lebih gencar. Sampai kelas rasanya rahang itu ngomong. Nah sekarang sudah mulai masal-masal sudah jalan, sehingga dua pertanyaan saya seperti tadi itu. Parisade berapa kali melaksanakan upacara massal? Sampai memukul bahkan cari sponsor. Nah sekarang kalau memang solusi dilakukan pada Sulinge, panitia karya, desa, Parisade, solusi lain ada supaya tidak orang Bali miskin karena upacara. Apakah investor yang mendapat kekayaan dari upacara itu ada pernah nyumbang untuk melaksanakan upacara untuk menghilangkan orang miskin karena upacara di Bali? Maaf saya agak keras. Pernah ada Bapak Ibu nyumpe itu? Boleh dibesake dulu waktu di saat kayangan 3 itu kan support duduk di bisa itu. Paling tiap tahun punya 10 juta dari bermiliar-miliar. Kartika itu 12 miliar 1 bulan dapat untuk bersih. Kartika plastik 12 M bersih 1 bulan. Lalu berdesa berapa dapat untuk upacara? Kalau tidak dibantu oleh Pak Gubernur mungkin tidak ada. Labu Puro banyak bergeser. Nah, sekarang Parisade kalau nggak dibiayai oleh Pak Gubernur 500 juta per tahun, nggak bisa Parisade berjalan secara maksimal. Bayangkan Om Bina seluruh Bali. Nah, mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan sehingga lebih bagus. MUDP sampai ke desa dapat sekarang. Parisade belum, ini Pak Gub nih. Oh ini proposal saya sudah maju. Parisade sampai ke kedesaan kita bisa Pak John. Para pemangku kita kalau sakit sudah dibiayai oleh Pak Gubernur sekarang. Sulinge sudah dibiayai. Itu kan pelaksanaan upacara nih, tapi bukan miskin karena upacara. Saya nyatakan bukan miskin karena upacara. Sekarang kesadaran Sulinge, kesadaran panitia karya, tukang banten, kita sudah mulai Pak pelatihan itu dari zaman Pak De Bagus Mantre sampai Pak Mangku sekarang tetap kita melaksanakan pelatihan untuk penyederhanaan. Satu sisi kita melaksanakan upacara yang dimasukkan ke dalam kategori membuat kemiskinan, tapi satu sisi membuat orang kaya. Saya setuju. Bapak Ibu,
Pak Aris ada siap melaksanakan pencerahan itu, dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan buku itu Pak, terus selesai ini buku tentang pedoman upacara itu. Dan para Sulingge memang ada perbedaan-perbedaan karena dari sistem penyampaian. Nah sebaiknya umat itu kembali ke catur marga. Jadi catur marga, nyanda marga yang penting sebenarnya sekarang ini. Sedang Drawia mayayatnya dengan ayatnya para mutapa sarwa karma kilam patam dinyano pada sudiati. Dengan ilmu pengetahuan itu sebenarnya lebih bagus. Upacara itu adalah salah satu dari jalan bakti, bukan satu-satunya upacara sebagai jalan bakti. Sesungguhnya di Bali ini kalau bisa diterapkan sistem kesadaran utama materialiste, utama materialit ini dilaksanakan, maka umat Hindu di Bali justru menyumbang makmuran dari upacara. Dan dari Sulingan dan panitia karya tetap saya sarankan, kalau memang karyanya bisa, upacaranya bisa alit, jangan minta agung. Karena lebih itu digunakan untuk yang lain-lain, apakah manusianya dan jadian yang lain. Ampura niki dan akeh atur tiang bang satu kan tiang udah kekini apa ini kita tidak ada dan rencana tios ini nak bawa politik ini kita tidak rencana tadi ini mereka atur tiang semua. Jadi dalam konteks upacara ini saya baru teringat percakapan dengan almarhum itu berada Ketut Sideman di Sanur. Nah yang tadi satu itu pernah dengan Pelebar tahun 90. Jadi itu pada Ketut itu sempat bilang bahwa kalau orang Bali tidak bingung upacara mana level yang harus mereka pilih, cukup pegang kata-kata ini, beliau bilang. Ne sugih de mesebang lacur, ne lacur de mesebang sugih. Jadi kalau memang lacur ya ambil yang alit, kalau yang memang sugih ambil yang utama gitu. Tapi mungkin kebetulan sekarang juga ada salah satu Sulingge kita yang visioner, Sri Empu Jaya Premananda, dulu juga salah satu intelektual Bali yang paling tajam sebelum Melingge, sesudah Melingge sekarang jadi Sulingge yang tajam juga. Jadi kita memohonkanlah bimbingan. Terus saya cuma ingin mengomentari beberapa pembicara-pembicara sebelumnya, dan tentu saja saya sangat setuju pada hasil penelitian BPS ini, karena bagaimanapun juga BPS ini saya kira suatu lembaga yang sangat netral, tentu jauh dari kepentingan politik dan sebagainya, dan data-datanya saya kira cukup valid. Saya kira ini benar juga bahwa angka kemiskinan di Bali ini naik karena salah satu faktornya adalah upacara agama, atau setidak-tidaknya kalaupun tidak naik, orang yang sudah miskin di masa lalu tidak bisa mengangkat dirinya untuk menjadi lebih berada karena terjebak pada masalah-masalah ritual keagamaan. Tapi apakah agama itu salah? Saya kira tidak. Yang salah adalah pelaksanaan daripada menjalankan agama itu, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Wiano baik barusan maupun ketika beliau diwawancarai oleh beberapa orang. Dan ini menurut saya memang serba salah. Sulingge itu sudah banyak memberikan pencerahan-pencerahan ke masyarakat, apalagi Sulingge dari perguruan kami. Masalahnya adalah apakah masyarakat sekarang itu sejauh mana mereka bisa menerima. Jadi penyederhanaan Banten itu sudah sering kita sosialisasikan dan sering kita lakukan di mana-mana. Jadi banyak juga ya pertanyaan, apakah penyederhanaan itu artinya kita item-itemnya Banten itu dikurang. Akeh pertanyaan yang misalnya di Indonesia dumun. Ini Banten disederhanakan. Maksudnya nggak sini tuh nyono dari sibak, talo dari sibak. Bukan itu yang dimaksud. Kalau daksina nyoh majibat tuh bukan daksina lagi namanya. Kalau sibak bukan nabi, semua karena itu semuanya simbol. Daksina itu nyohnya adalah
simbol warna, lalu semuanya pakai simbol, benar pakai sampul, semua pakai simbol. Bukan itu. Yang dilakukan sederhana adalah rangkaian upacaranya itu sendiri sederhana. Umpami kalau mau dalin, kalau punya uang banyak sekali, artinya mewah dan tidak ada unsur. Tapi ada bikin orang miskin apa di Dadi atau di mana, semuanya boleh pakai pembangkit. Karena urutan pembangkit itu macam-macam lagi. Urutan pembangkit macam-macam, kemudian bangkit sebelah utama harus mencipta karya, nggak mungkin gong, banten gong lagi, banten gong, ada dua dan sederhana, banten topeng cipta karya, bikin jadi macam-macam. Kesanti harus semuanya itu pakai banten. Tapi kalau tidak mampu memakai pembangkit, cobalah turunkan ke Pulau Kembal. Nah, Pulau Kembal ada lagi urut-urutannya. Kalau tetap juga tidak, artinya mungkin situasinya tidak enak, mungkin sedang tahun ajaran baru, banyak yang membayar uang SPP, turunkan lagi menjadi udel purana atau tumpeng pintu. Itu yang dimaksudkan adalah penyederhanaan, bukan item-itemnya, kesederhanaan. Karena kalau pakai pembangkit, pakai Pulau Kembal, kalau tradisi menurut sastra itu harus samsulingge satu bunga. Kalau sudah udel purana terus di bawah dados pemangku. Demikian. Tadi banyak yang disebut ada urutan ritual ikan niste madya utama. Meskipun ring parisada sapun ngodar kena tapi waktu pedoman niste ikan diganti menjadi alit. Ring perguruan tiang niste ikan yang ganti pakai kaniste. Nah, niste ikan ring kamus memang ada artinya memang kecil, juga ada artinya hina. Ring kamus bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, wenten dike pedoman kata-kata kaniste dia motame, artinya dari yang rendah menjadi menengah menjadi yang tinggi. Nah ini yang pakai. Jadi bukan niste, jadi kaniste madu. Jadi tergantung kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi jangan upacara ini kita jadikan sebagai suatu beban. Begitu beban itu ada, itu artinya kita sudah selesai sampai jangan melihatnya sampai berhutang, sampai ada warisan hanya untuk urusan lihatnya, itu kan menurut yang suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah-masalah di Bali yang harus kita berikan pencerahan, harus berikan penelitian. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan Pak Moderator. Ya, sebelum sidang pilihan. Om Santi. Jadi ada beberapa agenda yang masih harus ditindaklanjuti. Ketua PHDI mungkin harus ketemu dengan Bapak Kepala BPS nanti untuk menjelaskan metodenya. Tapi paling tidak bisa saya bilang bahwa BPS tidak pernah bilang bahwa upacara menyebabkan atau mempengaruhi kemiskinan. Data yang disampaikan BPS menunjukkan bahwa keluarga miskin di Bali pengeluaran terbesar keduanya berkaitan dengan upacara. Artinya kita sebagai orang Bali tentunya harus berpikir kalau orang miskin, masyarakat miskin kita pengeluaran kedua terbesarnya upacara, tentu ada yang harus kita pertimbangkan ulang. Di Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf kalau tidak semua bisa menyampaikan sumbang saran. Mungkin nanti kita akan diundang oleh Pak Sudiano untuk berikutnya, mungkin sebelum Sabel apa gitu. Jadi untuk penutup, Pak Gubernur akan memberikan closing statement. 2 minggu yang lalu saya ke Desa Kutampi untuk mengecek masalah pelaksanaan Gerbang Sadu, gerakan pembangunan desa terpadu. Memang beberapa desa yang saya datangi besar pengaruhnya. Jadi dengan kita berikan dana 1 miliar desa yang miskin itu, lumayan pergerakan pengurangan angkanya, angka kemiskinan maksudnya. Saya selalu tanya, waktu diberikan dulu berapa angka RTS, rumah tangga getaran, sekarang berapa? Rata-rata menurun. Tapi yang bikin saya kaget adalah di Kutampi itu
angka RTS-nya sekitar 300 rumah tangga miskin dari sekitar 1000 rumah tangga miskin. Jadi besar sekali. Nah, dengan setelah itu menjadi turun sekitar 200-an dalam waktu 1,5 tahun gerbang sana. Tapi saya tanya lebih lanjut, Pak Kades, sesungguhnya yang RTS di sini berapa sih? Karena saya tahu itu adalah data tahun 2011. Artinya RTS yang 300 itu 2000. Sekarang Bapak sudah inventarisir belum? Sudah Pak, saya sudah cek sekarang. Berapa? Tidak lebih dari 90 rumah tangga miskin. Ternyata menurut kepala desa, saya tanya lagi, loh ini gimana dulu kok hitungannya jadi begitu? Pak, kami dikasih kuota soalnya gitu. Jadi kepala desa itu dikasih kuota berapa miskinnya. Ini kan kacau ini. Saya bilang, wah kalau begini nggak benar nih, kan? Nah ini saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada Pak Siregar beberapa hari yang lalu, kebetulan sekarang kita ketemu. Mungkin kita perlu survei lagi yang orang per orang. Mungkin biayanya jadi lebih besar, tapi minimal di desa-desa yang dapat gerbang satu itu, Pak. Ada 177 desa dari 716 desa. Nah, mungkin itu akan memberikan gambaran yang lebih akurat. Contohnya begini lagi. Daftar bedah rumah yang mengantri di dinas sosial sekitar 12.000 unit seluruh Bali. Dengan foto dan orangnya. Jadi by name, by address, by foto. Ternyata itu sekarang sudah jauh sekali berkurang. Walaupun kami baru membangun sekitar hampir 10.000 provinsi unit. Dengan harapan itu sisanya katanya sekarang masih ada sekitar 12.000. Berarti tadinya kan mungkin 24.000 kira-kira. Nah sekarang tinggal 12.000. 12.000 ini setelah kita cek lagi, misalnya ada satu perusahaan yang ingin menyumbang, memberikan CSR-nya untuk 5 rumah. Kita kasih data dari dinas sosial 5 rumah itu. Ternyata begitu dia pergi ke desa itu, seluruhnya sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bedah. Jadi memang updating data ini menurut saya ini yang paling penting. Ya, jadi angka itu memang boleh kita jadikan patokan, tetapi data real di lapangan at this time memang harus kita lakukan. Saya sering sekali saya mohon dukungan dari para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat mengenai pengertian manusianya itu. Kita selama ini tadi ditulis di koran, kalau nggak salah koran mana tadi yang saya baca apa kemarin, ya mengenai apa itu manusianya. Jadi menurut saya tidak cukup dengan menggendong-gendongan, tidak cukup dengan putus puser 42 hari, 80 bulanin, ngotonin dan seterusnya, tidak cukup dengan itu. Nolong orang miskin juga manusia, nolong orang sakit juga manusia, membantu anak untuk supaya tidak putus sekolah juga manusia. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi saya merasa ya mari kita gerakkan. Saya kemarin waktu Mahasabe, Mahagotre, Pasar Sanak, Sapersi, saya katakan 75% orang miskin di Bali itu warga Pasar. Malu nggak? Mari kita selesaikan. Memang keras kelihatannya suara itu, tapi kalau keluarga Pasek 20% saja dari keluarga Pasek mau turun tangan menyelesaikan itu,
Saya kira dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun persoalan akan selesai. Sederhana sebenarnya. Di samping pemerintah tentu saja. Jadi pemerintah tidak boleh lepas tangan untuk ini, harus bertanggung jawab. Tetapi saya kira manusianya itu pengertiannya masih belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh kita. Harus kita akui. Jadi itulah saya kira closing saya. Sekali lagi terima kasih. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada juga politik di sini. Tidak ada. Semata-mata melaksanakan yatnya, yakni manusia yatnya tadi. 3 itu saja. Ya. Jadi beliau sudah tuliskan, naskahnya ada juga pada saya. Mudah-mudahan ini tidak terakhir. Betul Pak Raka tadi katakan, kita akan sering menyampaikan hal ini supaya gemahnya lebih kuat. Mudah-mudahan tersentuh keluarga-keluarga kita. Tidak perlu saya kira Pak Ngurah katakan investor, orang Bali aja yang merasa dirinya orang Bali, itu saja. Coba berbuat. Saya yakin kita akan bisa menyelesaikan semua dalam waktu singkat. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.